Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video saya ini saya akan menjelaskan dan menceritakan tentang keajaiban membaca sholawat. Nah, di sini saya akan sharing pengalaman yang saya alami setelah membaca sholawat. Jadi, waktu itu, pada saat itu, ibu saya sakit. Kira-kira sakitnya jam 12 siang. Nah, pas maghribnya saya langsung bawa ibu saya ke dokter. Terus kata dokter, ibu saya ini alergi gitu. Soalnya kan emang sakitnya ibu saya itu kayak panas, jadi gatel-gatel gitu. Kata dokter alergi. Nah, habis itu saya langsung pulang. Terus jam setengah 7-an ibu saya langsung minum obat. Kan biasanya jam 10 juga kalau udah minum obat gitu ya, penyakit ibu saya itu udah rada mendingan, jadi kayak nggak gatel-gatel lagi gitu, soalnya udah diobatin. Nah, di situ saya bingung saya harus gimana. Biasanya kan emang ibu saya itu sakitnya seperti itu, kayak alergi, gatel-gatel gitu. Tapi setiap berobat itu palingan jam 10 udah rada mendingan. Tapi kalau itu mah enggak, malah tambah parah, jadi tambah panas. Jadi panasnya kayak bener-bener panas banget, itu mah kayak enggak normal. Ya wallahu alam sih ke situnya mah ya. Pas waktu itu saya jam 12-an keluar, saya bingung, ibu saya itu kayak sakitnya emang bener-bener itu mukanya merah semua, jadi dia itu nangis aja. Saya bingung di situ harus gimana. Akhirnya saya keluar, saya minta tolong tuh saya sama teman saya tuh. Saya cerita gini, ibu saya sakit, jadi saya bingung harus gimana. Kata teman saya gini, emangnya sakit apa? Sakit alergi. Oh ya udah, tuh tungguin aja di sini. Terus nggak lama kemudian dia itu bawa air doa gitu dari suaminya. Terus dia ngomong kayak gini, ya udah ini air, minumin sama ibu kamu. Terus dibasuh sampai ke muka. Nah, akhirnya saya nurutin apa kata teman saya itu. Akhirnya saya ngelakuin perintah dia semua. Nah, alhamdulillahnya setelah saya melakukan hal itu, akhirnya ibu saya itu udah rada mendingan. 5 menit kemudian ibu saya itu rada mendingan. Tapi di sini pas 15 menitnya saya ngasih minum air itu, ibu saya itu panas lagi. Di situ saya bingung, sedangkan itu udah jam 1. Saya harus gimana? Ya Allah, pokoknya saya di situ udah pasrah, harus gimana? Saya bingung, emang di rumah kan udah gak ada siapa-siapa gitu ya. Jadi di situ saya pusing, saya mikir harus gimana. Saya nggak tidur. Kalau saya tidur kan nggak mungkin lah, ibu saya sakit saya tidur gitu. Terus di situ akhirnya saya ingat kata-kata teman saya. Kata teman saya gini, ya udah ibu kamu bacain sholawat aja, insya Allah kok penyakitnya itu bakalan langsung sembuh. Nah, di situ saya langsung baca sholawat. Ya emang waktu itu kira-kira jam 2 malam, tapi panas ibu saya itu enggak turun-turun, malah makin panas. Ibu saya itu nangis aja. Saya kan di situ bingung. Akhirnya saya udah pasrah. Saya emang bener-bener percaya, yakin di dalam hati bahwa dengan keajaiban sholawat ini, sakit yang ibu saya alami pada malam itu bakal sembuh. Nah, akhirnya saya baca sholawat sembari tangan saya dikekeningin ibu saya. Dan waktu itu saya membaca sholawat. Jadi sholawat yang saya baca waktu itu, sholawatnya seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, cuma itu sholawat yang saya baca. Karena emang waktu itu kan saya ngantuk, keadaan udah jam 2, sedangkan ibu saya masih belum turun, panasnya masih nangis. Nah, di situ saya cuma
membaca sholawat yang pendek. Nah, gak lama kemudian setelah setengah jam, emang saya baca sholawatnya itu sembari merem, kayak udah emang ngantuk gitu. Sembari merem, saya di situ baca sholawat. Terus gak lama kemudian saya kerasa gitu, tapi di situ saya meremnya cuma bukan merem tidur gitu ya, emang lelah gitu sembari bacain sholawat gitu. Terus kan emang keadaannya kan tangan saya itu kan ditempelin ke kening ibu saya. Terus setengah 3 kemudian, alhamdulillah ibu saya panasnya udah turun. Di situ saya benar-benar bersyukur. Ibu saya juga waktu itu langsung tidur dan udah gak nangis lagi. Di situ saya benar-benar bersyukur, ya Allah, itu emang benar-benar keajaiban sholawat. Nah, di sini udah benar-benar terbukti bahwa keajaiban membaca sholawat itu benar-benar nyata, dan bukan cuma hajat aja yang terpenuhi, tapi sholawat juga bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, di sini juga saya akan membahas tentang makna sholawat. Jadi, makna sholawat itu ada 3. Yang pertama, makna sholawat di Allah. Yang kedua, makna sholawat di malaikat. Yang ketiga, makna sholawat di manusia. Jadi, makna sholawat di Allah itu Allah Ta'ala nurunin rahmat. Jadi, rahmat semuanya ada 100 rahmat. Diturunin ke dunia sarahmat. Dibagikan ke ahli-ahli dunia. Yang 99 rahmat laginya diturunin ke surga, dibagiin ke ahli-ahli surga. Yang kedua, makna sholawat di malaikat. Jadi, malaikat minta ampunan ke Allah untuk orang-orang yang mau tobat atau taat. Yang ketiga, makna sholawat di jalma atau di manusia. Yang seperti apa makna sholawat di manusia? Contohnya seperti saling mendoakan satu sama lain. Makanya ya, yuk kita banyakin baca sholawat. Karena Allah dan malaikatnya aja bersholawat, kenapa kita sebagai umatnya enggan untuk bersholawat? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, cukup sampai di sini aja pembahasan dan cerita nyata saya. Wassalamualaikum